Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'a sunnata wal jama'ata min yaumi hadza ila yaumin nahdhah. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah mau menyempatkan menonton video ini. Kalian pernah dengar nggak kata-kata hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin? Pasti udah gak asing banget kan dengan kata-kata itu. Iya, di dalam hidup kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kita gak boleh terpuruk sama kesalahan yang pernah kita lakukan. Selagi kita masih dikasih umur, masih hidup, masih sehat, kita harus mau berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Seperti itu. Dan ketika seseorang ingin memperbaiki hidupnya, hal pertama yang harus dia lakukan adalah memperbaiki sholatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mabaita muslimi wal munafiki ila tarkus sholah." Ada tetangga guys, berisik ya, maaf ya, itu udah gimana? Apa tadi teh? Oh, mabaita muslimi wal munafiki ila tarkus sholah fa in tarokaha jahidan liwujubiha kana kafiron. Artinya yang menjadi pembeda antara orang muslim dengan orang munafik adalah dari sholat. Dan jika seseorang meninggalkan sholat secara sengaja, berarti kana kafiron gitu. Berarti ya kafir. Dan itu gak main-main. Kita kadang selalu lupa dan selalu sengaja lupa. Padahal kita tuh udah sering banget ya dengar sholat itu tiangnya agama. Tapi ya kayak cukup tahu aja gitu. Dan itu gak baik. Kita harus sadar itu gak baik dan harus kita perbaiki. Kita tahu amalan yang paling diperhitungkan dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Dan jika sholat kita baik, maka amal kita baik. Dan sebaliknya gitu kan, jika sholatnya buruk, berarti buruklah semuanya. Oh ya, ini nih yang gak kalah penting. Di dalam suatu kitab dijelaskan bahwa Sayyidah Fatimah itu pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai siksaan bagi orang-orang yang meremehkan sholat. Kemudian di situ Rasulullah menjawab bahwa barang siapa yang meremehkan sholat akan ditimpakan kepadanya 15 siksaan. Dan siksaan itu diturunkannya itu ketika di dunia, ketika dia meninggal, dan ketika dia di alam kubur. Wow, banyak itu guys. Siksaan apa aja wahai Rasulullah yang akan ditimpakan kepadanya ketika di alam dunia? Rasulullah pun menjawab, dia akan kehilangan berkah umur, berkah rezeki, semua amal yang dia lakukan tidak akan mendapatkan pahala, doanya tidak akan diterima oleh malaikat, diangkat tanda kesalehan di dalam dirinya, dan yang terakhir doa orang-orang yang soleh tidak akan meliputinya. Nauzubillahi min zalik. Gitu. Itu siksaan di dunia. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Siksaan yang akan ditimpakan kepadanya ketika dia meninggal. Rasulullah menjawab, ketika dia meninggal, dia itu akan merasakan lapar yang benar-benar lapar. Kemudian dia akan merasakan dahaga. Saking dahaganya, jika semua air sungai yang ada di dunia dia minum, tidak akan bisa menghilangkan rasa dahaganya. Dan yang terakhir, dia akan mati dalam keadaan hina. Seperti itu. Merinding ya guys. Lanjut bertanya lagi. Kemudian apalagi ya Rasulullah siksaan yang akan ditimpakan kepadanya ketika di alam kubur? Rasulullah menjawab, dia akan merasakan kuburannya itu begitu sempit dan sangat gelap.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk memberikan azab kepadanya sampai hari kiamat. Dan malaikat akan menyeretnya dalam keadaan tengkurap di hadapan semua makhluk. Dia akan diberikan hisaban yang begitu berat. Allah tidak ingin melihat wajahnya dan Allah tidak akan menyucikannya. Dan baginya itu siksaan yang begitu pedih. Nah, seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang udah tadi kita bahas bisa dijadikan bahan renungan ya buat kita semuanya, supaya kita bisa lebih semangat lagi dalam sukses beragama. Karena apa? Karena sukses beragama itu yang bakal nganterin kita kepada kesuksesan lainnya. Dan untuk mendapatkan hal yang besar, kita itu harus mau berubah dari hal-hal yang kecil dulu. Jadi sekarang kalau misalnya kamu udah mau mikir, aku mau sholatnya nanti aja, masih lama waktunya. Nah, inget tuh ancamannya. Mau nggak kamu umurnya nggak berkah, rezekinya nggak berkah, amalannya nggak diterima, sesuai yang udah tadi kita bahas ya. Itu baru yang di dunia ya. Terus kayak kamu bayangin aja kalau misalnya kamu sekarang nunda sholat terus tiba-tiba kamu meninggal, berarti itu kayak gimana coba tadi siksaannya coba. Nah, terus nanti bayangin lagi tuh yang dikubur-kuburnya. Nanti untuk video selanjutnya aku akan ngebahas tentang siksaan yang di alam kuburnya lebih detail ya, gitu. Kayaknya pembahasan kita pada video kali ini sampai di sini dulu aja ya. Mohon maaf nih kalau banyak-banyak salah-salah kata, atau ada yang typo, atau ada yang campur-campur bahasanya, atau udah gimana ya, memang kayak gini orangnya ya. Fanas alul manana ayujirona minariyal mudhoi fanujurona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siksaan bagi orang-orang. Oke.